Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Ian Blue 78, channelnya YouTuber Lokos dan channelnya para pecinta pariwisata. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini YouTuber Lokos sedang ada di Kabupaten Pamekasan, sedang berkunjung di mana ya? Di kediaman sang juara satu golongan atas perwakilan dari Kabupaten Pamekasan, yaitu di Surya Loka. Nah, di belakang saya ini ya teman-teman, kelihatan ya. Nah, inilah sapi yang kemarin menjuarai juara satu golongan atas. Nah, kedatangan saya ke sini bukan gerebek kandang seperti biasanya. Saya ingin menanyakan, ngobrol-ngobrol dengan sang empunya, sang pemilik dari Surya Loka, untuk menanyakan kesiapan dalam menghadapi Piala Presiden di tahun 2020 ini, yang insya Allah akan dilaksanakan di Kecamatan Ketapang, tepatnya di Lapangan Priuk pada tanggal 21 November 2020. Nah, kita akan ajak ngobrol-ngobrol nih tentang kesiapannya, karena ini tinggal menghitung hari ya. Kayak judul lagu, menghitung hari, sebentar lagi, detik-detik yang ditunggu-tunggu oleh para penggila, para penggiat, para pecinta karapan sapi Madura, yaitu Piala Presiden. Ini hari rayanya nih, puncaknya. Siapakah yang akan menempati tahta tertinggi di tahun 2020 di Piala Presiden ini? Nah, nanti kita akan ajak ngobrol-ngobrol sang empunya tentang persiapan-persiapannya, dan yang paling penting adalah siapakah yang diwaspadai oleh tim Surya Loka. Nah, sesuai dengan janji saya, kita akan ajak ngobrol sama pemiliknya. Kita tanya namanya apa, siapa namanya, dan kita akan tanya-tanya tentang persiapannya. Nah, yang punya ada di sebelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, suaranya agak dikerasin ya. Iya. Nah, kalau juara tuh harus suaranya harus biasa-biasa aja. Oh gitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman di channel ini belum ada yang tahu siapa nama sang empunya nih. Namanya siapa? Nama saya ABD Hadi. ABD itu Abdul apa? Abdul Hadi. Abdul Hadi. Saya pikir Aden Bedenda ya. Abdul Hadi. Panggilannya Hadi ya? Abdul ya Hadi. Hadi. Biasanya dipanggil apa sih? Ya kalau di sini ya banyak yang panggil Dul itu. Dul. Iya. Oh, dipanggil Mas Dul aja ya. Iya. Oke, Mas Dul. Mau tanya-tanya nih Mas Dul. Membicarakan tentang tim Surya Loka dulu. Kemenangannya kemarin itu berapa peserta atau berapa kompetitor yang dikalahkan oleh Surya Loka kemarin, Mas Dul? Ya, yang sebenarnya yang dikalahkan ya 47. 47. Kan juara satu bagian atas itu, Mas. Oh gitu. Iya. Jadi jumlah peserta 48. Jadi 47 dikalahkan semua. Akhirnya Surya Loka menduduki tahta tertingginya ya, juara satu golongan atas ya. Golongan atas. Perasaan gimana? Nyangka nggak kemarin kalau bisa menduduki juara satu golongan atas nih kemarin, Mas Dul? Ya sebenarnya ya gitu, tidak nyangka kalau yang sapi kecil itu yang diharapkan itu yang nomor 24. Ya, yaitu nomor 24 kalah. Ya untungnya nomor 2-nya itu larinya lebih bagus itu. Alhamdulillah gembira semua anak-anak itu. Gitu ya. Waktu itu nomor pesertanya berapa sih Surya Loka itu? Surya Loka nomor pesertanya nomor 2. Oh, nomor 2. Urutan nomor 2 ya. Nah, ini Mas Dul. Kan kemarin ini boleh dikatakan bukan sapi sembarangan yang masuk di kabupaten ya. Iya. Sapi kecil bisa, wah, kalau boleh dikatakan sapi kecil apalagi juara satu atas ini. Nyangka nggak Mas Dul kalau bisa menduduki juara satu golongan atas ini, Mas Dul? Ya sebenarnya kalau hati saya tidak nyangka. Kaget saya kok bisa sapi kecil kayak gitu. Ya sebenarnya dari awal itu ya cuman rok tok sama sapi lain tuh. Sebenarnya sangkanya teman-teman anak-anak itu. Ya ternyata ya malah lebih bagus dari yang besar itu. Nggak nyangka berarti ya? Nggak nyangka. Oke.
kemarin, nah ini membicarakan sesuatu yang sudah lewat deh. Sewaktu datang ke lapangan, lihat nama-nama musuh itu kan sudah, wah ini juara nggak saya gitu. Musuh terberatnya waktu kemarin yang diprediksi, oh, ini musuh terberat saya ini. Siapa sih Mas Dul yang dianggap rival atau musuh terberat lah? Oh iya, sebenarnya bukan musuh. Kalau orangnya bukan musuh, kalau sapinya ya enggak apa-apa. Ya yang paling berat di pikiran saya nomor 1. Siapa itu waktu itu? Paku Alam itu. Paku Alam. Katanya orang itu yang paling berat itu. Ya alhamdulillah lepasan pertama kalah sama punya saya itu. Oh gitu. Ya biasa namanya sapi kan. Benar. Apapun bisa terjadi ya di lapangan ya. Jadi prediksi orang itu Paku Alam akan menduduki juara 1. Juara 1 ya Prediksinya ternyata ya yang ditakuti terjawab sudah, ya, kan begitu. Terjawab. Seperti yang saya katakan tadi, di lapangan harus musuh sapinya. Ya, sapinya. Kalau orangnya tetap gandengan. Kenapa saya katakan musuh? Ya kalau nggak musuhan di lapangan sapinya ya nggak selesai. Mau nggak mau kalau ketemu ya harus lepas. Kan harus bersaing kan begitu. Ya. Bersaing dengan sehat kan begitu. Nah ini Mas Dul, kan kemarin sekarang sudah terjawab persiapannya. Nah ini kan menjelang Piala Presiden nih Mas Dul, sebentar lagi nih. Tinggal beberapa hari lagi ini kan akan menjelang namanya Piala Presiden. Pertanyaan saya sebelum persiapan, apakah ini pertama kali Surya Loka ikut serta dalam ajang bergengsi di Piala Presiden? Apakah ini yang pertama kali atau sudah berapa kalinya Mas Dul? Ya betul, ini pertama kali. Oh, betul, pertama kali. Seneng bingit ya katanya ya. Seneng banget. Kalau banget segini Mas Dul. Kalau seneng bingit tuh luar biasa. Iya. Seneng bingit ya cerita. Iya. Apa seneng bingit apa seneng banget? Seneng bingit. Seneng bingit. Oh ini baru pertama Mas Dul ya. Pertama. Wah makanya nih. Nggak pernah punya sapi besar kecil terus. Kalau mau besar laku itu. Sekarang ya dipertahankan. Dipertahankan dulu ya karena sudah masuk Piala Presiden. Nah ini kan namanya seneng banget nih, seneng bingit katanya. Ini kan baru pertama nih, pertama kali masuk Piala Presiden. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau boleh jujur, tapi jangan disebutin orangnya ya, jangan sebutin. Sudah ada yang nawar gak nih? Sudah ada. Oh sudah ada yang penawaran. Sudah ada. Kisaran berapa juta nih, Adul? Ya, kalau di sini, kalau pagarnya tuh mau diambil 150. Oh pagarnya tok, pemagarnya tok 150. Wah pas bro, 150. Terus peneketnya? Peneketnya kan udah gandengan sama Tom and Jerry. Oh gitu, jadi mau diambil pemagarnya tok 150. Tom and Jerry mau dibeli, nggak mau dijual. Oh gitu. Kenapa nggak dikasih? Kan udah waduh 150 nih, udah harga luar biasa. Kenapa nggak dikasih Mas Dul? Kadung senengnya itu anak-anak itu. Kadung cinta ya? Iya. Oh ya. Itu biarin ya pasti dijual nanti itu. Oh gitu. Suatu saat akan dijual, cuma tidak sekarang karena akan dipersiapkan di Piala Presiden. Iya. Oke Mas Dul. Nah Mas Dul, persiapannya nih, ngomongin masalah persiapan. Persiapannya Mas Dul dalam menghadapi Piala Presiden nih, ini kan baru pertama nih. Persiapannya apa aja nih? Selain doa ya. Selain doa, apa aja Mas Dul? Kalau soal persiapan ya udah matang, udah siap. Kalau soal masuk Piala Presiden, saya kan dulu emang perawat. Oh gitu. Dari tim apa itu Angin Topan sampai ke Haji almarhum itu Haji Imron. Ya. Itu juragan saya. Itu saya sebenarnya udah sering mulai dulu masuk Piala Presiden itu. Tapi bukan sapi sendiri kan? Bukan sapi sendiri, cuma saya yang ngerawat. Tapi sekarang kan sapi sendiri sudah. Bukan. Saya punya juragan sekarang. Oh gitu. Bapak Mukri itu. Oh iya Pak Mukri ya. Ya saya punya sendiri satu. Itu sebenarnya ini punya Pak Mukri semua. Oh gitu. Ya karena mau dirawat di sini ya silahkan itu. Oh gitu. Jadi yang masuk Piala Presiden ini punya Pak Mukri. Punya Pak Mukri. Iya. Jadi punya kebanggaan tersendiri kan? Iya, buat Mas Dul ya. Ngerawatnya di rumah sendiri. Oh gitu. Kalau kemarin-kemarin ngerawatnya di rumah orang. Di rumah orang. Iya. Oh kalau kemarin-kemarin ini Mas Dul ngerawatnya di rumah orang. Iya. Namun sekarang dirawat di rumah sendiri. Iya. Jadi pantauannya lebih enak mungkin lebih ya. Bagus. Nah
masalah persiapan yang tadi belum dijawab nih sebenarnya. Persiapannya apa saja nih selain doa? Entah apa ada penambahan jamu kayak apa fisiknya ditambahin atau gimana Mas Dul? Oh iya, soal persiapan itu kalau jamu udah tetap. Oh, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Soal fisik itu ada perubahan. Oh, di fisik ada perubahan. Ada perubahan, ya. Itu apa? Ditambahi fisiknya atau malah dikurangi? Atau gimana Mas Dul? Ditambahin. Biasanya fisiknya pagi, sekarang pagi sore. Oh, biasanya pagi satu kali ya, sekarang pagi sore. Iya. Tiap hari Mas Dul? Tiap hari. Oh, tiap hari. Tiap hari harus tiap hari itu. Tiap Udah hari. persiapan karena itu lebih hati-hati. Oh iya benar. Nah, ini Mas Dul, pertanyaan inti. Iya. Ya kalau bisa dijawab deh, agak maksa nih Mas Dul. Ya, tetap dijawab. Tetap dijawab ya. Nah, Mas Dul, dari 4 kabupaten, berarti ada 24 peserta yang akan berlaga di Piala Presiden nanti pada tanggal 21 November 2020. Tim siapakah? Nah, tim siapakah yang apa ya istilahnya perlu diwaspadai? Silakan Mas Dul, siapa yang kira-kira? Ya, jujur aja, ngapain itu sembunyi-sembunyi? Iya. Udah kenyataan kan iya. Betul. Satu itu Jetmatic. Jetmatic. Kenapa, Mas Dul? Itu larinya bagus tuh sekarang. Big Boss itu bagus. Kemarin tuh bagus. Cumi asam manisnya. Cumi asam manis. Ada lagi nggak? Terus yang mungkin satu kabupaten. Yang di Bangkalan itu yang juara satu itu. Moncong putih. Bagus tuh. Jadi perlu diwaspadai. Iya, yang harus diwaspadai. Jadi wah ini nih 3 tim Jetmatic, Big Boss, Moncong putih harus hati-hati. Berani nggak kalau pas ketemu di lapangan nanti? Kalau ketemu ya mau gimana lagi? Kan sapinya pada ukurannya badak semua itu, kecuali cumi asam manis. Iya, cumi asam Untuk Jetmatic dan Moncong ini ukuran udah besar. Ukuran badak semua ini. Umpamanya ketemu dengan 2 nih. Ya mau gimana lagi, harus lepas. Harus ya, harus. Bukan kuda, harus sapi. Oh gitu. Nah, alasan ini kalau Jetmatic karena cepat. Selain kecepatan mungkin ada alasan lain kenapa kok Jetmatic diwaspadai, Mas Dul? Ya harus diwaspadai karena itu sering juara. Biasanya itu kalau di tren itu jelek, kalau sampai ke kerap itu bagus. Iya, itu harus diwaspadai. Jadi nggak bisa diprediksi. Iya. Ketika latihan jelek. Iya. Ketika lomba banyak sapi yang kayak itu. Oh, banyak pula ya? Iya, karena itu yang tahun 2019 itu Jetmatic kan di tren itu jelek itu. Jelek. Kenapa kok bisa juara? Itu bagusnya strategi perangnya ya. Bagus. Jadi ketika latihan dijelek-jelekin, padahal bagus mungkin. Bagus. Setelah lomba bagus banget. Oh gitu. Jadi bukan karena ini mainnya di tanah Jetmatic sekarang. Bukan karena ini ya sudah dipantau oleh Mas Dul ya. Pantau semua. Oke. Jadi ada 3 tim harus diwaspadai oleh tim Surya Loka. Iya. Nah, oke. Itu aja Mas Dul obrolan hangat kita. Bener hangat kita sambil berjemur. Biar sehat. Iya bener, biar nggak sapinya tuh Mas Dul. Orangnya pun dijemur. Oke teman-teman, itulah obrolan saya dengan Mas Dul di Kabupaten Pamekasan pada hari ini. Ya, Mas Dul adalah pemilik tim Surya Loka ya Mas Dul ya. Nah, semoga nanti sapi kecil ini bisa mendapatkan podium. Mungkin atau ini di tahun sekarang ini. Ya, silakan Mas Dul. Sapi paling kecil mungkin. Mungkin ya. Iya, paling kecil. Kalau sama cumi asam manis? Kecilan ini. Iya kayaknya ya. Kecil bukan yang ini kan. Iya. Iya benar yang nomor 2 sama itu. Iya. Wah ini udah di tren kemarin di lapangan Jetmatic ya kemarin ya. Oh iya kemarin banyak yang ngetren informasi begitu. Oh gitu. Oke lah Mas Dul, terima kasih atas obrolan pada hari ini. Teman-teman, itulah obrolan hangat saya dengan Mas Dul selaku pemilik dari tim Surya Loka di Kabupaten Pamekasan. Saya doakan semoga yang penting sama-sama selamat dulu. Kemudian semoga nanti tim Surya Loka ini bisa mencicipi atau bisa menjuarai di event akbar ini, karena ini adalah yang pertama. Moga juara pertama juga. Iya. Yang pertama dan juara pertama. Harus optimis dong ya. Juara pertama akan 2. Atas bawah. Kalau Mas Dul pilihnya apa? Ya
cuman nunggu rezeki dari Tuhan aja. Nunggu nasib. Oke Mas Dul, salaman dulu. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Dul. Maaf mengganggu kegiatan pada pagi hari ini. Well teman-teman, itulah obrolan saya dengan Mas Dul selaku pemilik tim Surya Loka pada hari ini di Kabupaten Pamekasan. Well, jika teman-teman suka dengan channel ini dan menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa teman-teman untuk pencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jangan sampai lupa. Kalau lupa apa? Sudah dipastikan teman-teman akan ketinggalan berita-berita terupdate di channel YouTube Ian Blue 78. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo dadah Mas Dul. Sukses buat tim Surya Loka Kabupaten Pamekasan. Insya Allah sepertinya sapi terkecil di Piala Presiden tahun 2020. Bye.